Kembali lagi di Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Masih dengan tamu istimewa kita hari ini, Kang Eka, pimpinan atau Branch Manager Bank Syariah Indonesia. Tadi kita membahas secara hangat ya betul, secara semangat karena betul. Saya tadi terpesona banyak sekali program-program, kemudahan-kemudahan, akses-akses yang diberikan oleh BSI untuk kemudahan kita masyarakat bertransaksi. Betul. Salah satunya adalah membuka rekening tanpa harus ke bank. Itu betul. Coba teknisnya seperti apa? Baik. Jadi tagline kita selfie bisa buka rekening. Cukup selfie bisa buka rekening. Jadi itu para pemirsa Sursa TV semuanya tidak perlu datang ke kantor. Tidak perlu ke kantor. Sudah nggak zaman lagi sekarang antri. Wah, nggak zaman. Kecuali buat para pemuda yang kepoin CS-nya itu beda urusan. Itu harus datang gitu. Jomblo itu beda urusan. Cari jodoh syariah ke bank syariah gitu kan. Jadi nabung dapat jodoh gitu. Kalau sekarang alhamdulillah kita punya teknologi yang luar biasa, verifikasi yang luar biasa. Jadi para pemirsa tidak perlu datang ke kantor, cukup unduh atau download aplikasi BSI Mobile, nanti bisa buka rekening online. Syaratnya selfie memegang KTP itu sudah jadi rekeningnya. Oh, berarti nanti bisa langsung dipraktekkan ya? Bisa, dan itu rekeningnya bisa langsung dipakai untuk transaksi. Langsung saat itu juga? Bisa. Oh, udah harus nunggu besok gitu? Tidak, langsung dong. Jadi ketika jadi langsung, oh saya mau ada transfer dari orang tua, saya mau transfer dari supplier, ada transfer misalkan lembaga sosial dari Agnia seperti itu bisa langsung dipakai dan langsung bisa dipakai untuk transfer keluar juga. Jadi setelah dananya masuk, saya buat pakai belanja paket bantuan buat panti asuhan itu langsung bisa. Jadi tidak perlu ke kantor. Kalau ke kantor kan dibatasi jam operasional kantor seperti itu. Akan tetapi zaman sekarang alhamdulillah kita sudah canggih. Karena berkah merger ini kita bisa selfie, buka rekening, bisa dipakai, terus ambil uangnya dari mana. Kalau mau butuh uang gitu kan, cukup tadi ke Indomaret atau ke ATM Bank BSI tanpa kartu, bisa dari mobile banking, ada kodenya nanti masukin ke ATM atau diserahkan ke kasir Indomaret, itu bisa langsung ambil tunai. Oh iya. Jadi semuanya tanpa tatap muka. Tanpa tatap muka. Karena apa? Karena mungkin ini juga efek daripada COVID kemarin. Setuju. COVID juga ada membawa berkahnya. COVID juga ada membawa berkah. Artinya kita memang melihat segala sesuatu tuh harus dari sisi positifnya. Betul. Ya, walaupun memang dampak pandemi COVID itu sangat terasa sekali untuk kami terutama para pelaku usaha ya. Di mana pandemi COVID itu sempat memati surikan usaha-usaha kami, tetapi alhamdulillah ternyata ada juga efek positifnya, yaitu tadi kemudahan-kemudahan di era digital ini tidak perlu tatap muka, bisa buka rekening, bisa bertransaksi, dan tentunya itu menjadi suatu hal yang positif buat kita. Betul. Nah, kemudian Kang yang menarik lagi ya, ketika tadi disampaikan ada beberapa program-program yang ditawarkan oleh BSI, kemudahan-kemudahan, salah satunya adalah KUR untuk para pelaku usaha, terutama pelaku usaha yang baru memulai usahanya, yang disebut atau yang lebih terkenal dengan UMKM. Itu program-program apa saja dari BSI yang bisa di-share kepada masyarakat atau pemirsa Sutra TV di rumah yang ingin mencari modal gitu ya, tapi tentunya tidak memberatkan. Silakan Kak. Terima kasih. Jadi yang pertama memang kita sahabat UMKM banget ya. Nah iya, sahabat dan UMKM. Alhamdulillah tim kami itu semuanya milenial. Jadi gahol semua ya, anak-anak semua muda milenial, jadi lincah di lapangan, fisiknya masih seger gitu kan. Jadi garap banyak aplikasi, insya Allah tidak meriang. Jadi yang pertama kita bisa memberikan modal kerja UMKM sampai dengan 500 juta rupiah. Itu satu pelaku usaha, satu orang ya, sampai dengan modal 500 juta rupiah. Hari gini di mana kita mau nyari modal 500 juta rupiah? Bisa. Kemudian nanti karena kita bank syariah, hal pertama yang akan kami tanyakan ketika ada pemirsa Sultra TV yang bertransaksi ke bank syariah, yang pertama kali ditanyakan adalah tujuannya. Jangan sampai yang 500 juta ini bukan buat usaha, tapi buat kebutuhan atau konsumsi pribadi. Betul. Gitu ya. Setelah diketahui kebutuhannya, baru kita analisa kebutuhan ini sesuai atau tidak. Kemudian kita juga lihat apakah ada pelanggaran syariat atau tidak. Contoh maaf. Pelanggaran syariah itu seperti apa? Kos-kosan. Maka akan kita lihat apakah campur atau tidak.
Oh, Ah, sedetail itu Bang betul. Syariah check and recheck Check and gitu recheck. ya. Kemudian oh ini kosanya campur. Baik. Apakah ada aturan kalau ada lawan jenis tidak boleh masuk ke area kos-kosan? Ke kamar begitu Ya, ya. kemudian yang kalau ada yang menginap harus ada dokumen resmi bahwa ini mahramnya. Masya Allah. Kemudian kalau salon, mohon maaf juga kita cek apakah ada campur lawan jenis masuk ke sana. Oh, Wah, sedetail itu itu ya Bang Syariah ya. Betul. Kemudian misalkan oh ini salon khusus muslimah, kita tanya lagi yang nyukurnya muslimah atau bukan. Oh, muslimah, ada muslimnya satu, satpam misalkan boleh, tapi dia nggak boleh masuk, seperti itu. Jadi kita detailkan dulu apakah ada pelanggaran syariat atau tidak. Kemudian oh ini kuliner, maka biasanya kita syaratkan ada pernyataan bahwa itu semua bahan-bahannya halal sesuai dengan syariat Islam, seperti itu, sedetail itu. Setelah itu baru memenuhi dokumen-dokumen, insya Allah semua dokumen ada di rumah. Gampang teh dokumennya, KTP, KK, NPWP, surat nikah, kemudian dokumen usaha diserahkan kepada kami, kemudian kami survei SLA kami atau istilahnya persetujuan dari kami rata-rata 3 hari kerja. Langsung ACC. ACC atau tidaknya 3 hari kerja. Iya, artinya ACC atau tidaknya Betul, cepat, cepat, perlu 3 hari tidak kerja. perlu kita di PHP-in sampai Betul. lama-lama gitu ya. Biasanya Pak, apa yang membuat tidak di ACC? Satu, keinginan 500 juta, ternyata setelah kita analisa, oh ini cuma cukup 100 juta. Nah, biasanya kan kita diskusi seperti itu. Terus yang kedua, biasanya usahanya belum settle. Contoh belum settle, usaha baru berjalan 2 bulan, 3 bulan. Itu kita biasanya kita lihat 6 bulan sampai dengan 1 tahun kita lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah memang kebutuhan tadi itu. Jangan sampai ketika kita pengajuan ya 500 juta, ternyata setelah kita diskusi, oh Pak 500 juta ini ternyata yang selain 200 juta buat usaha, ternyata yang 300 juta ini buat beli mobil anak saya. Nah itu nggak bisa. Nggak bisa ya, Nggak bisa. nggak bisa. Karena Iya, iya. memang di bank syariah harus ada akadnya. Jadi nanti apa yang dibutuhkan oleh nasabah itu ditulis teh. Misalkan punya toko sembako mau belanja 50 juta, mau belanja sembako berapa, berasnya berapa itu ditulis, itu yang kita akadkan. Jadi tidak boleh misalkan buat apa aja terserah saya, itu tidak boleh kalau di bank syariah. Karena harus jelas akadnya. Seperti kita nikah, jelas siapa yang kita nikahi, binnya siapa, bintinya siapa, itu jelas semuanya. Masya Seperti itu, Allah. sedetail itu kita. Harus memang ya. Betul. Artinya kita memang hidup itu ya selalu harus berpatokan dengan niat kita apa sih gitu Betul, ya. Innamal amalu biniat. Jadi segala sesuatu harus diawali dengan niat yang baik, Betul. dengan akad yang baik, apapun itu. Termasuk Betul. ketika kita berniat untuk misalnya membuka usaha ya, kemudian kita mencari modal, kemudian kita meminta bank syariah untuk membantu permodalan kita. Tentunya kita pun juga harus jujur ya. Betul. Harus jujur, jangan ada diawali dengan ketidakjujuran, akhirnya mungkin ada ketidakberkahan di dalamnya. Ya kan? Setuju. Dan kita harus apresiasi dan harus memandang positif. Misalnya kenapa sih mau pinjam atau misalnya mau meminta permodalan, dimudahkan permodalan kita di bank syariah, kok rese banget gitu, kepo banget sampai nanya ini jam berapa, misalnya kos-kosannya dia terbuka untuk tamunya, kemudian campur atau tidak. Tentunya kan mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu terlalu berlebihan mungkin, tetapi lagi-lagi kita harus mengawali segala sesuatu itu dengan niat yang baik, akad yang baik, dan tentu harus dengan kejujuran. Kenapa? Karena di dalam usaha itu kita sebagai muslim paham ya, tidak hanya kita mencari profit, tetapi tidak juga kita hanya mencari rezeki, tetapi bagaimana kita mencari keberkahan dalam ikhtiar kita mencari rezeki. Luar biasa. Di segmen yang kedua ini semakin banyak ilmu ya, semakin banyak hal-hal yang kita tahu, dan tentunya kita lebih paham mengenai konsep-konsep bank syariah yang tadi sudah dipaparkan oleh Kang Eka. Masih ada segmen terakhir, masih penasaran, masih ada banyak pertanyaan yang akan saya berikan kepada Kang Eka untuk menjawab semua penasaran kita selama ini. Dan setelah jeda berikut ini kita akan kembali dalam Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV.